Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita SD-nya biasa-biasa saja, ranking 30 ke atas, atau siswa 30 kita ranking 40 ke atas. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalamu ala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa insya Allah melanjutkan ibadah kepadanya, yang itu merupakan tujuan utama penciptaan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hingga kita terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Selanjutnya salawat dan salam kami sampaikan, kita semua sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Baik, terima kasih pada bapak-bapak yang telah hadir. Insya Allah kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ini satu tema yang agak berbeda, gitu ya. Jika hari-hari biasa kita mendengarkan tafsir dan lain-lain, namun bagaimana hari ini kita melihat penerapannya pada ilmu psikologi. Yang ilmu psikologi ini salah satunya adalah bertujuan membangun ilmu pengasuhan, ya, karena rata-rata manusia itu pada normalnya akan menjadi orang tua, dan ketika menjadi orang tua itu lebih lama usianya atau umurnya dibandingkan ketika sendirian, ya. Kecuali yang jomblonya lama. Ini macam-macam, ya. Tapi rata-rata orang tidak terlalu lama mendapatkan pasangan, kemudian menjadi orang tua. Baik, dan kita sudah mengupas pada waktu itu perjalanan ilmu psikologi yang secara terminologi ilmu ini baru dimulai sekitar 1879, artinya memasuki abad 19. Jadi belum lama, kan begitu. Kata-kata psikologi itu sendiri, ya, psyche dan logos. Logos adalah ilmu, psyche adalah jiwa, ya. Ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Tapi ternyata nyataannya jiwa itu sendiri oleh psikologi tidak terlalu dipelajari, kan begitu. Sehingga terus perkembangannya harus selalu mendapatkan masukan-masukan. Maka kita sudah bahas
perkembangan aliran-aliran dalam psikologi, ya. Dari situ kan? Iya, mestinya sebelah sana. Kita coba geser. Nah, ini ya. Nah, sip. Ya, dari psikoanalisis, behavioristik, ya. Kemudian humanistik. 3 aliran yang sudah sangat berkembang di dunia dan menjadi konsumsi, ya, bahan belajar bagi para sarjana psikologi, ya. Namun kemudian pada hari ini, ya, banyak teori-teori dari sini belum bisa menjawab apa yang terjadi di dunia kita hari ini, ya. Mereka belum bisa menjawab apa orang-orang yang berkembang hartanya, berkembang jabatannya, tapi ternyata semakin sedih hatinya atau semakin stres hidupnya. Ini belum bisa terjawab dengan baik, ya. Mengapa ada orang-orang yang tadi, ya, rumahnya dekat masjid, ya gitu ya, tapi langkah kakinya berat, misalnya begitu ya. Ini belum bisa menjawab teori-teori yang seperti ini. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan. Artinya ada aspek-aspek dalam diri manusia, misalnya, yang belum tersentuh oleh kajian-kajian teoritis dari psikologi, ya. Yang mana kajian-kajian yang belum tersentuh tersebut itu bahkan sudah terlanjur menjadi rujukan, ya. Jadi ketika tujuan-tujuan hidup terlalu disederhanakan menjadi hanya urusan dunia, maka teori yang mengupasnya pun menjadi semakin terbatas, ya. Jadi ketika dimaknai bahwa yang seharusnya dibahas oleh ilmu adalah sesuatu yang observable saja, atau sesuatu yang terlihat, ya, maka kemudian bahasanya menjadi lebih pendek, lebih ringkas, yaitu bagaimana cara menggapai dunia. Jadi ini perkembangannya, ya. Maka ketika tujuannya adalah menjelaskan bagaimana mendapatkan dunia, ya, maka muncullah berbagai teori yang hubungannya dengan mind, ya, pikiran, ya, atau otak. Maka muncullah kemarin kita review sedikit sejumlah teori tentang fixed mindset, ya, dan growth mindset. Nah, ya. Bagaimana membangun anak-anak atau generasi tidak memiliki fixed mindset, namun mampu membangun growth mindsetnya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita SD-nya biasa-biasa saja, ranking 30 ke atas, ya, atau siswa 30 kita ranking 40 ke atas, nah, bahaya. Nah, ini tidak bisa berkembang menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, maka muncullah teori fixed dan growth mindset, bahwa setiap orang itu bisa selalu mengembangkan kapasitasnya, ya. Setiap orang bisa selalu memperbaiki masa lalunya, ya, sehingga masa depannya bisa grow, bisa tumbuh dan berkembang jauh melampaui masa lalunya, ya. Ditemukanlah bahwa otak itu secanggih itu, kan gitu ya. Bisa berkembang, bisa terus digunakan, bisa terus diaplikasikan dan lain-lain, tanpa memikirkan mengapa otak bisa seperti itu dan siapakah yang menciptakan otak itu, gitu kira-kira. Jadi hanya melihat pada kenyataan bahwa otak ini terdiri dari sel-sel yang canggih, ya, terdiri dari jaringan syaraf yang saling berkembang dan menyambung. Nah, ya, jadi ketika kita mendapatkan pengetahuan baru, maka sambungan-sambungan dalam otak itu
menjadi semakin banyak. Ya. Nah, ketika ini ditemukan, namun tidak dibahas bagaimana otak ini bisa berkembang dan siapakah yang memungkinkan otak ini bisa secanggih itu, gitu ya. Sehingga anak mengejar kepintaran dirinya, ya, tanpa kemudian memikirkan siapa yang memelihara otak ini, bagaimana otak ketika tidur, ya, bagaimana otak ketika dibawa tidak bekerja, didiamkan saja dan lain-lain. Apa yang terjadi di sana? Jadi perkara penciptaan atau siapa yang menciptakan otak ini tidak dibawa. Gitu ya. Kemudian kemarin kita sudah kupas, ya, multiple intelligence, ya. Macam-macam kecerdasan. Bahwa manusia itu diciptakan dengan ragam kecerdasan yang berbeda. Ya. Mari kita kupas awal perjalanan pemahaman kecerdasan ini dimulai ketika Perang Dunia untuk memilih tentara yang benar, ya, yang bisa perang, kan gitu ya. Harus dibedakan orang yang bisa bawa senjata dan yang tidak, yang nembak musuh dan nembak teman sendiri dan lain-lain. Harus dibedakan, ya. Yang melihat senjata aja udah takut, ya, melihat ledakan udah lari, dan yang berani, kan gitu ya. Sehingga dikembangkanlah alat-alat tes. Nah, dari sini muncul berbagai teori kecerdasan. Salah satunya yang terus berkembang adalah Howard Gardner yang menyatakan bahwa manusia memiliki paling tidak ada 8 dominasi kecerdasan, ya. Ada kecerdasan matematis logis. Jadi manusia itu lahir paling tidak membawa bibit-bibit dari ragam kecerdasan ini, ya. Kemudian spasial atau daya bayang ruang, ya. Kemudian seni, kemudian linguistik, ya, atau bahasa, nah, kemudian jasmani atau fisikal, ya. Jadi kalau mempelajari gerakan-gerakan tertentu dia cepat sekali. Intrapersonal dan interpersonal, sama natural, ya. Nah, natural artinya berhubungan dengan alam, ya. Jadi kalau melak sampel, nah misalnya dan lain, itu tumbuh dengan baik. Yang lain mah layu, gitu ya. Dia berhubungan dengan alam, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, itu hasilnya bagus, ya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Jadi ditemukanlah betapa luar biasanya manusia, ya. Maka psikologi itu memuat, ya, tentang apa yang ada pada manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling luar biasa. Nah, ini seyogianya itu ini seharusnya menambah kekuatan keimanan kita, ya. Juga menambah rasa syukur kita bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dengan luar biasa, ya. Namun, pada Western psychology, ya, penemuan ini tidak dibawa pada gratitude atau rasa syukur. Nah, ini yang perlu selalu terus kita kembangkan dari sisi Islamic psychology. Jadi bagaimana ini saling melengkapi dan menjadi wadah untuk betapa kita perlu sangat bersyukur dikaruniai anugerah yang super luar biasa ini, gitu ya. Sehingga dijadikanlah kita makhluk manusia ini khalifah di muka bumi, kan gitu ya. Nah, pemahaman psikologi yang kemudian tidak didasari oleh hal tersebut, maka membuat pengasuhan, ya, berlomba-lomba untuk meningkatkan, mari kita sebut IQ anak, ya, gitu ya. Jadi seakan-akan tujuan hidup adalah terus meningkatkan IQ, dan kemarin kita sudah bahas penemuan dari Daniel Goleman yaitu EQ, gitu ya. EQ. Jadi bagaimana ini terus berkembang, ya? Pertama, ditemukan bahwa manusia tidak hanya memiliki IQ, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menganugerahkan kepada kita kecerdasan emosional, ya. Kita makhluk yang memiliki neokortex, otak di bagian depan, ya. Kemudian sistem limbik di bagian belakang, dan juga kemarin kita bahas tulang
tulang belakang kita, ya, yang disebut dengan tulang reptil, karena reptilia juga punya, ya. Jadi kita tergolong makhluk yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang. Kemudian sistem limbik dan neokortex. Jadi ini tulang belakang memungkinkan kita dapat berdiri dengan tegak di atas dua kaki kita. Di sini ada sistem limbik yang ini kemudian menjadi pusat dari emotional quotient, dan juga ada neokortex yang merupakan pusat dari IQ kita atau kecerdasan kita, ya. Otak berpikir kita ada di sini, ya. Nah, kesadaran ini atau temuan-temuan ini tentunya ini diturunkan menjadi langkah-langkah untuk bahasanya adalah personal development, ya. Bagaimana manusia berkembang, ya. Personal development, termasuk bagaimana child development atau perkembangan anak, ya. Namun ya tadi, ya, semakin banyak kasus atau temuan yang ditemukan ketika hanya memfokuskan hanya pada dua hal ini saja, ya, kemudian pertumbuhannya anak merasa atau kita sendiri merasa jumawa, ya, merasa jumawa dengan kepintaran kita, ya, dengan kondisi kita. Kita merasa bahwa segala yang kita raih adalah karena kepintaran otak kita, kepintaran EQ kita, gitu, ya. Lupa bahwa apa yang bisa kita kendalikan di dunia ini itu hanya super sedikit dari apa yang Allah bisa kendalikan, ya. Oleh karena itu muncullah kesadaran spiritual quotient. Spiritual quotient, ya. Kesadaran spiritual bahwa ada zat yang jauh lebih besar daripada diri manusia, ya, yang itu bisa, yang bahkan pengendali dari seluruh yang ada di manusia ini, gitu, ya. Ini belum secara spesifik disebut Allah Subhanahu Wa Taala, tapi perkembangannya adalah kita nggak bisa nih ngomongin manusia hanya dari IQ dan EQ. Namun ada hal lain, yaitu spiritual. Nah, inilah yang pada, ya, kaum muslimin tentunya, ya, kita sangat bersyukur karena hujah kita Al-Quran dan hadis itu betul-betul membimbing kita supaya tidak tersesat. Kemudian setiap ayat, setiap hadis yang sahih adalah pembimbing bagi kita. Pembimbing, nah, bukan hanya IQ, bukan hanya EQ, ya, tapi pembimbing hal yang selama ini oleh psikologi barat itu tidak atau kurang menjadi pembahasan, yaitu yang disebut dengan kolbu. Nah, ya. Jadi psikologi Western itu masih dominan berkutat pada akal, ya, akal kita, bagaimana manusia berpikir, ya. Namun belum terlalu memperhatikan bahwa kita memiliki satu hal yang disebut dengan kolbu, ya. Nah, inilah kemudian perimbangan yang perlu kita perhatikan. Dan unsur selanjutnya yang membuat manusia hidup adalah ada unsur ruh dan ada unsur nafs. Nah, inilah yang akhirnya membentuk manusia, ya. Ada akal, ada qalb, ada ruh yang orientasinya ke atas, ada nafs yang orientasinya dunia. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Ya. Ada nafsu amarah, ada nafsu kebinatangan. Itu ada unsur-unsur itu pada diri kita manusia, ya. Ada kecenderungan mencuri, ada kecenderungan ingin bersenang-senang, kecenderungan punya duit banyak, ya, kecenderungan mengungguli yang lain, ya, kecenderungan senang melihat orang lain atau musuh kita menderita dan lain-lain. Itu dorongan-dorongan nafs ada. Amin. Jadi
Ini adalah hal-hal yang terus berdinamika di dalam tubuh kita. Maka Islamic psychology atau psikologi Islam itu memperhatikan hal-hal ini. Karena setiap dinamika dari masing-masing unsur ini bisa mempengaruhi pola pikir, ya, pola sikap, dan pola perilaku manusia. Nah, ini dinamika ini mempengaruhi pola pikir. Kalau manusia berpikir, kalau manusia hanya akal saja, dia berpikir agama itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, ya, dan lain-lain, maka dia bisa menjadi ateis, begitu ya. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.